Hai teman guru, ini adalah perjalanan saya menuju SD Negeri 3 Talang Padang. Saya menggunakan kendaraan umum dan hampir 1 jam hingga saya tiba di lokasi. Ini dia SD Negeri 3 Talang Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai berbagi praktik baik ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Berlayar ke Pulau Dewata. Tak sengaja ketemu mantan. Kepada Bapak Ibu hebat sekalian, Assalamualaikum saya ucapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata memang benar ya Bapak Ibu, rezeki itu tidak hanya tentang materi. Kesempatan hari ini bagi saya untuk bisa hadir, berdiri di hadapan Bapak Ibu hebat sekalian, dan berbagi praktik baik itu sudah termasuk rezeki yang sangat besar bagi saya. Oke, biar kita lebih semangat, lebih kompak lagi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Buka mulut tertawa 3 kali. Kan sudah tahu Bapak Ibu ya. Oke. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ini termasuk tugas dari level 4 pembatik ini Bapak Ibu. Kami harus berbagi praktik baik sebanyak-banyaknya, dan termasuk di sekolah saya, di luar sekolah, di dinas pendidikan dan sebagainya untuk proses penilaian. Jadi judulnya yaitu Serba-serbi Ampera Bahari. Ya, saya sengaja memberikan judul terkait tentang Provinsi Sumatera Selatan. Adapun singkatan dari Serba-serbi Ampera Bahari, seri, berbagi, dan berkolaborasi media pembelajaran interaktif berbasis Canva dan augmented reality. Nah, itu panjangannya ya Bapak Ibu ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, saya ulangi lagi, nama saya Anissa Fadilah. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Pendopo, dan saya salah satu peserta pembatik level 4 mewakili Kabupaten 4 Lawang. Oke, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Albayhaqi tentang pembatik. Nah, apakah Bapak Ibu pernah dengar kata pembatik sebelum ini, Pak? Oke. Nah, di sini saya paparkan dulu sedikit tentang pembatik. Oke, agar Bapak Ibu bisa mendukung, mensupport guru-guru yang di sekolahnya untuk ikut serta juga untuk aktif menjadi peserta pembatik tahun depan. Nah, dari kata pembatik, itu singkatannya pembelajaran, kita tahu yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi pembelajaran yang full berbasis teknologi. Nah, di sini dijelaskan pembatik adalah program peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar. Jadi, di pembatik ini ada 4 level Bapak Ibu. 4 level di Provinsi Sumatera Selatan ini kurang lebih ada 2.000 peserta yang ikut. Pembatik itu bukanya di bulan 7 tadi. Bulan 7 sampai sekarang sudah jalan di level 4. Jadi level 1 yaitu literasi. Masih tesnya tentang soal. Jadi setiap level itu ada tes akhirnya Bapak Ibu. Kalau misalnya KKM tidak terpenuhi di level 1, maka gagal di level 1. Begitu juga dengan di level 2. Kalau tugas akhirnya tidak mencapai KKM, gagal untuk melaju ke level 3. Nah, kalau level 2 itu implementasi, sudah menerapkan ke kelas masing-masing pembelajaran berbasis TIK. Kalau level 3 itu kreasi, menciptakan media pembelajaran berbasis teknologi. Dan sekarang level 4 tugasnya berbagi dan berkolaborasi. Nah, jadi sekalian saya minta izin ya Bapak Ibu, saya rekam video ini untuk tugas akhir saya. Tugasnya salah satunya yaitu membuat vlog, nge-vlog. Atau anak muda zaman ini nge-vlog. Nge-vlog isinya keliling ke sekolah-sekolah, ke kompel-kompel berbagi praktik baik. Nanti saya izin ya Bapak Ibu, saya akan upload di YouTube saya. Boleh kan Bapak Ibu? Tidak usah pakai mic. Apa mic ini ya? Oke, halo Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan, jadi tidak selalu harus ASN yang bisa ikut pembatik. Semuanya bisa, non ASN, baik PNS, CPNS maupun P3K. Nah, bertanya-tanya mungkin ya, apa sih nak milu pembatik? Jadi manfaat mengikuti pembatik yaitu jelas kompetensi para guru meningkat, terutama dalam teknologi.
Dan yang kedua bisa dapat sertifikat, karena sertifikat zaman sekarang untuk guru sangat diperlukan ya Bapak Ibu ya. Adakah Bapak Ibu yang sudah upload sertifikatnya di pengelolaan kinerja? Belum? Oke. Nah, jadi kalau ikut membatik sampai level 4 berarti sudah dapat 4 sertifikat untuk bisa diupload di RHK. Dan yang terakhir, manfaat ikut membatik itu bisa jadi duta teknologi mewakili provinsi di seluruh Indonesia. Nah, duta teknologi itu Bu, Pak, seperti ini ya. Jadi nanti pemenangnya dari 30 besar dikerucutkan lagi menjadi 5 besar. Kemudian wawancara terakhir di provinsi diambil hanya 1 untuk menjadi duta teknologi dan akan diundang ke Kemendikbudristek dan diberikan penghargaan. Halo Bapak Ibu. Nah, ya jadi kita kembali ke judul ya Pak Ibu ya. Nah, di sini ada media pembelajaran interaktif. Oke, interaktif menurut Bapak Ibu, interaktif itu yang seperti apa Pak? Hah? Mic yang tadi. Oke. Oke, kita ikuti ya Bu ya. Nanti kita sama lemak, sama lancar. Ini kedengaran Bu? Alat. Nah, jadi media pembelajaran interaktif. Interaktif itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu interaktif? Nah, Bapak Ibu pernah tidak menampilkan video pembelajaran dari YouTube kepada siswa? Ya, pernah ya. Tapi terkadang video dari YouTube itu sifatnya cuma satu arah. Jadi videonya baiknya berjeje surah tanpa mengajak interaksi kepada murid. Jadi itu tidak interaktif. Yang namanya interaktif itu ada respon antara yang di depan sama yang di belakang. Jadi dia interaktif. Ada kegiatan di situ. Nah, untuk Canva. Nah, Canva saya rasa tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Canva. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk buka HP-nya. Silakan buka HP-nya, buka Google-nya Bapak Ibu. Telkomsel biasanya Bu, yang ada di sini Telkomsel, yang ada saja. Kalau yang sama eksis di sini. ya Telkomsel sama eksis. Kalau yang tidak ada tidak apa-apa. Silahkan buka Google-nya. Saya pengen tahu seberapa sering Bapak Ibu memanfaatkan Canva. Memanfaatkan Canva baik dalam pembelajaran di kelas, baik dalam pembuatan brosur dan lain-lain. Silakan Ibu buka Google-nya, ketik menti.com. Menti, MENTI.com. 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 Nah, menti.com ada bagian masukkan kode, itu kodenya Bapak Ibu. Kodenya masukkan, ada kolom masukkan kode ya. Ada, masukkan nomornya 5170 ya, ada di layar ya Bapak Ibu. Lima satu tujuh puluh 0788. Yang ada saja Pak. Iya. Yang akhirnya Nenda dulu muncul ini. Muncul ini. Your ranking. Your question here. Nenda dihapusnya. Ketik lagi ini nih yuk. Ini diketik lagi. Ini kan udah
aku joinkan tadi kan. Jadi dia juga masih berjalan ya. 5170 0788. Sinyalnya. Biar menghemat waktu, kita skip saja yang ini ya Bapak Ibu, kita skip saja. Jadi berbagi praktik baik, mulai saya jelaskan dengan situasi di sekolah saya, sekolah SMP Negeri 3 Pendopo di Gunung Merasa Baru. Situasinya yang pertama, rendahnya minat belajar siswa yang terlihat malas-malasan, uring-uringan ketika pembelajaran berlangsung, apalagi pelajaran bahasa Inggris. Terus situasi yang kedua, siswa jenuh dengan video pembelajaran yang satu arah. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan video YouTube itu video yang pasif, cuma menjelaskan tanpa mengajak siswa berinteraksi. Yang ketiga, minimnya video pembelajaran yang interaktif dan kadang-kadang video yang kita download di YouTube itu tidak seluruhnya sesuai dengan isi materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Kadang tidak sesuai isinya. Yang keempat, minimnya pengetahuan guru untuk menciptakan pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Nah, jadi di sekolah kami, pengetahuan guru tentang menciptakan media pembelajaran berbasis teknologi masih kurang, termasuk saya pada waktu sebelum membuat media ini. Nah, setelah situasi, ada tantangan. Tantangan pertama yang saya hadapi di sekolah kami, akses internet yang belum merata di seluruh area sekolah. Jadi di sekolah kami itu cuma bagian kantor dan ruang guru yang nyambung pakai wifi. Di kelas, di laboratorium itu minim sinyal. Walaupun menggunakan data, Telkomsel, Indosat, segalanya itu tidak ada sinyal. Tantangan yang kedua, siswa tidak diperkenankan membawa HP kalau di sekolah kami. Bagaimana di sekolah Ibu? Sama baik ya, karena untuk ukuran anak mungkin SD, SMP, tingkat kepedulian terhadap barangnya itu masih kurang. Pergi yang mata HP, balik nyemulung mampus nganar ke sekolah. Padahal jelas-jelas tidak diizinkan untuk membawa HP ke sekolah. Nah, itu juga termasuk tantangan bagi saya. Bagaimana cara saya menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, sedangkan siswa tidak diperbolehkan membawa HP. Nah, tantangan yang ketiga, bagaimana peran saya untuk meningkatkan rasa antusias, rasa semangat siswa dengan menciptakan media pembelajaran interaktif. Yang keempat, menerapkan pembelajaran interaktif itu terasa sulit untuk dijalankan secara konsisten, apalagi dengan keadaan sekolah saya itu sangat minim internet. Jadi hanya ruangan tertentu. Kalau mau mengajar dengan media pembelajaran yang berbasis teknologi harus datang lebih awal, harus siap-siap lebih awal. Kalau pakai Chromebooknya nak dicas dulu, semuanya harus disiapkan dan itu memakan waktu. Dan rasanya itu sulit sekali untuk dijalankan secara konsisten. Nah, itu juga tantangan bagi saya. Setelah tantangan, ada aksi. Setelah saya tahu tantangan ini seperti apa, ada aksi yang saya lakukan. Yang pertama, guru melakukan pengembangan kompetensi. Yang tadinya minim pengetahuan, saya sadar saya harus mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, yaitu mengikuti pelatihan Canva for Education, GMT atau Google Master Trainer, Gemini atau Gemini, mungkin Bapak Ibu sudah ya ikut jadi peserta pengibasan Gemini. Pernah dengar Gemini Bapak Ibu? Hah? Belum Pak? Oh pernah. Oh ya. Dan quizzes. Nah, Bapak Ibu pernah tidak mendengar kata quizzes? Pernah ya? Terus juga, saya juga mengikuti guru penggerak angkatan 11 tadi, tapi masih parkir, belum pendidikan. Sama ya, Bu? Dan juga yang terakhir ini, saya mengikuti keluar dari zona nyaman saya, yang tidak tahu apa-apa, belajar, mengikuti pembelajaran yang memang full berbasis teknologi. Nah, aksi kedua, memberikan izin kepada siswa untuk membawa HP ke sekolah. Tentunya, bukan untuk seluruhnya. Karena tidak semua siswa juga memiliki HP. Nah, solusinya kami buat per kelompok, satu orang yang bawa HP dengan catatan sampai di sekolah sebelum masuk pelajaran saya, HP tersebut kumpulkan dengan saya. Pas pelajaran saya dimulai, saya bagikan kembali HP tersebut. Sudah selesai, saya lagi yang pegang. Balik sekolah baru dibalikkan ke siswa tersebut. Nah, sejauh ini solusinya seperti itu, Bapak Ibu, untuk menghindari hal-hal yang di luar keinginan. Nah, yang ketiga, saya juga menonton TikTok,
melihat Instagram, menonton video-video real Facebook, YouTube yang berkaitan dengan media pembelajaran interaktif yang bisa saya amati, saya tiru, dan saya modifikasi. Bukan ditiru plek ke tiplek ya Bapak Ibu. Yang keempat, saya juga merancang dan membuat video pembelajaran interaktif. Nah, jadi saya kan merasa kurang video di YouTube itu tidak cukup, tidak sesuai dengan materi saya. Saya membuat sendiri video tersebut. Nah, setelah saya membuat video tersebut, merancang dan menerapkannya di kelas, ada refleksi. Yang pertama, refleksinya, meski banyak keterbatasan, pembelajaran interaktif ternyata masih dapat dirasakan oleh siswa. Yang kedua, siswa tentunya kalau mengenai HP, teknologi, tontonan yang interaktif, main game itu pasti antusias, pasti semangat, pasti ketagihan, bertanya lagi, Bu, Ella main lagi, Bu, Ella, Bu, Bu, Ella, Bu. Kadang ala WA malam-malam, Bu, pagi kita main ini lagi deh. Nah, jadi kan di situ sudah ada semangat, sudah ada antusias. Yang ketiga, siswa merasa tertantang untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi siswa itu merasa, oh hari ini kami main game di Quizzes, seru. Berarti pertemuan selanjutnya baca main game lagi. Nah, yang keempat, guru juga merasa tertantang. Kalau siswanya sudah bosan dengan Quizzes, sudah bosan dengan Canva, guru merasa lebih tertantang untuk mencari ilmu baru, untuk mengembangkan kompetensi baru. Nah, ini salah satu dokumentasi itu judul video yang saya buat. Saya juga menggunakan boneka tangan untuk lebih menarik perhatian siswa. Daripada saya yang menjelaskan, saya pura-pura jadi boneka. Jadi saya menggunakan kedua boneka tangan yang saya isi suaranya, Bapak Ibu. Iya nangis. Excuse me, have you seen a rabbit around here? Yeah, I lost my rabbit. Nah, di situ saya sengaja menggunakan boneka tangan supaya siswa nih, nah, ngapa dia dimulung ya, lalu ibu tadi. Nah, jadi dari awal dia berjeje, ribut dengan kawannya, tiba-tiba ada suara tangisan yang keluar dari boneka. Nah, itu salah satu trik saya untuk mendapatkan perhatian dari siswa. Halo Bapak Ibu, buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, oke. Nah, setelah saya menggunakan Canva, saya edit video tersebut tadi menggunakan Canva, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berminat, ingin mengetahui lebih dalam bagaimana membuatnya, silakan nanti kita diskusikan lagi di lain waktu. Karena untuk saat ini saya hanya memberikan praktik baiknya saja. Dan sekarang tentang AR, Augmented Reality, atau bahasa Inggrisnya disebut AR. Nah, sebelum kita ke AR, silakan Bapak Ibu lihat video ini dulu. Oke, nah Bapak Ibu, itu tadi pelajaran sistem tata surya. Nah, jadi itu ada planet yang seolah-olah keluar dari HP. Ya Bapak Ibu ya, bisa lihat planet tersebut keluar dari HP. Ya, jadi kita bisa membawa objek yang sulit untuk kita bawa di kelas, kita bisa tampilkan di kelas. Apalagi untuk pelajaran IPA, itu sangat-sangat menarik untuk menggunakan AR ini Bapak Ibu. Karena untuk pelajaran IPA, biasanya ada pelajaran tentang bagian organ tubuh. Kan tidak mungkin kita membawa jantung yang asli, membawa bola mata yang asli ke dalam kelas. Nah, bisa gunakan AR ini untuk membawa benda-benda tersebut seolah-olah keluar dari layar, keluar dari HP siswa. Nah, jadi namanya AR adalah sebuah teknik yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tentu saja, perantaranya agar bisa tampak keluar itu menggunakan HP dan kamera.
Oke Bapak Ibu, sekarang kita coba sama-sama ya si AR ini. Yang ada sinyal saja, Bapak Ibu silakan buka lagi HP-nya. Ketik pemindai. Bukan Google. Pemindai kode. Ada biasanya di HP. Pemindai kode. Ada ya Bapak Ibu ya? Pindai kode QR. Nah, biasanya ada di menu pengaturan atau di menu atas ini ada fitur pindai QR. Ada Bapak Ibu? Pindai QR. Ya. Belum dapat. Pindai QR. Kalau sudah ada di HP-nya pindai QR, silakan di-scan kode tersebut. Bisa tidak Bu dari kejauhan? Apakah bisa di-scan? Barcode yang di tengah ya Bapak Ibu ya, silakan di-zoom saja. Hingga kameranya menempatkan barcode yang di tengah-tengah. Ya, atau kalau susah, ini sudah saya siapkan Bapak Ibu. Silakan dipilih mau scan yang A atau B atau C. Mbak. Ada Bu, pindai kode QR-nya? Pindainya ada Bu. Bukan Google Lens Bu, biasanya di sini Bu. Nah, ini dia pindai. Nah. Pindai. Bu, bukan Google Lens, Bu. Tapi di sini, Bu, biasanya. Nah, di bagian atas ini ada pindai, tulisan pindai. Nah, ini dia. Nah. Oke, saya. Suka Bu, dia nggak tahu ada dua. Jadi masuk. Nih, kita tempatkan dulu, dia tuh nak tempatnya. Nah, klik keluar link nih, klik linknya. Jadi jalan tadi? Boleh yang mana, Pak Ibu? Nah, dia langsung. Sinyalan ini. Nah, kalau sudah keluar nih Bu. Ini memang agak lambat. Yang ini belum ya? Memang nak sinyal kuat. Tunggu 100% dulu. Iya, play. Nah, hello. Ya, tunggu deh Bu. Tunggu. Izinkan Bu. Nah, itu alo yang di bawah alo. Nah, kita ini kayak sinyal yang lain Bu. Masih sinyal belum deh. Namun ini pindah ini. Berarti nak download aplikasi lain apa Ibu nih Bu? Tahu nak download udah, kadang ada HP yang ada langsung, kadang memang ada yang ketik. Oh, pindah kode. Nah, silakan Pak. Kalau sudah ada pindah kodenya Pak, atau bisa dibagi ke guru-gurunya di Pak, boleh minta satu Pak, bisa gabung dengan Bapak sebelahnya Pak. Nah, betul. Letakkan di kamera Anda. Nah ini foto deh. Nah, kenapa ini tidak ini? Ini harus fokus ke satu Bu. Tunggu dulu. Iya betul. Let's eat in your room. Jadi ada kucingnya seolah keluar.
Di sini dia kucingnya. Tunggu dulu, proses nunggunya memang lama, memang agak berat. Makan sini. Memang agak berat dia, Bu. Kadang seru dia bisa keluar, bisa di meja ini dia. Nah, dan sinyalnya, Bu. Pinjam, Bu. Pinjam, Bu. Sinyal nih kita nih, Bu. Tunggu ya, Bu ya. Nah, ini dokumentasi setelah kami berbagi praktik baik. Kami berfoto bersama peserta Bapak Ibu guru hebat, kepala sekolah dari seluruh SD di Kabupaten Empat Lawang. Nah, kami berfoto bersama. Dan ini Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Talang Padang.